Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Kang Kuli. Bagi yang mau lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir di mana Sultan Absahan yang memiliki rencana licik untuk mempermalukan delegasi Ratu Magento pun berakhir tragis. Di mana pada share yang ia berikan malah digondol oleh Lloyd dan dipakai buat shopping hingga menghabiskan banyak anggaran. Sontak Sultan Absahan pun murka. Namun saat mengetahui kalau yang melakukannya adalah Lloyd, membuat Sultan Absahan menjadi ketar-ketir. Dan karena skill silat menjilatnya Lloyd, Sultan Absahan pun menjadi terjerat dan mau menandatangani kontrak yang gak ngotak. Sultan Absahan pun memiliki siasat untuk menjadikan Lloyd sebagai menantunya dengan mengutus putrinya, yaitu Putri Serajade, untuk menggoda Lloyd. Namun ujung-ujungnya Lloyd malah digebukin oleh Putri Serajade karena kesal dengan tingkah Lloyd. Dan scene pun lalu berpindah ke esokan harinya, di mana Lloyd akan pergi menuju tempat proyek. Lalu datanglah Putri Serajade yang menghampiri mereka dan bertanya, kemana mereka akan pergi siang-siang begini? Lloyd pun menjawab dengan ekspresi yang membagongkan, kalau mereka akan pergi ke tempat proyek. Lloyd pun menyuruh Putri Serajade untuk jangan ikut, karena nanti menyusahkan mereka saja. Putri Serajade pun berkata kalau dia tidak akan mengganggu, jadi dia meminta untuk ikut. Namun si Lloyd berkata kalau bukan itu maksudnya. Dengan wajah mengejek, Lloyd berkata kalau Putri Serajade itu nggak diajak karena bukan master pedang sejati. Sontak Putri Serajade pun auto ngamuk dan bersiap untuk menempeleng Lloyd dengan keras. Namun dengan sigap, Lloyd pun lalu mengeluarkan genjutsu yang sangat ampuh dan Lloyd pun mulai komat kamit. Sontak hal itu pun membuat Putri Serajade menjadi terkejut. Dia berpikir kalau Lloyd akan merapalkan mantra sihir. Namun Lloyd tidak sedang merapalkan mantra sihir. Itu jauh lebih kuat dari sihir manapun, yang bisa membuat orang langsung tidur dengan cepat. Ya, Lloyd sedang berkhotbah tentang pelajaran dasar-dasar konstruksi. Efeknya tidak main-main sehingga membuat Putri Serajade terkantuk lemas. Siapa coba yang gak ngantuk kalau gurunya sedang jelasin pelajaran? Yang bilang gak ngantuk, kalian gak diajak. Putri Serajade pun berusaha untuk menjaga kesadarannya agar tidak mengantuk. Namun skill genjutsu penjelasan teori itu jauh lebih kuat, sehingga Putri Serajade pun langsung turun di lantai. Anak STM nih biasanya suka tidur waktu belajar. Lloyd tidak menyangka kalau triknya ini akan bekerja kepada seorang yang terobsesi menjadi master pedang. Lloyd pun lalu meminta Xavier untuk membantunya membawa Putri Serajade ke kamar. Namun saat ia menoleh ke Xavier, Xavier malah ikut turu. Sontak Lloyd pun ngamuk-ngamuk dan memanggil Xavier untuk bangun. Dan setelah urusannya dengan Putri Serajade kelar, Lloyd dan Xavier pun melanjutkan perjalanan mereka. Dan di sepanjang perjalanan, banyak warga di sana yang menatap sinis kepada mereka. Kayak tetangga kalau kalian beli barang baru. Ya, kayak gitulah. Xavier pun berkata kalau cara warga menatap mereka itu menjengkelkan. Namun si Lloyd memakluminya. Ya, lagian para warga itu hidup di kondisi dan tempat yang kering kayak gini. Sementara sultannya mah cuma ongkang-ongkang kaki, kayak di Konoha. Lloyd pun berpikir konstruksi di sini akan menjadi cukup besar, namun mustahil baginya untuk meminta bantuan para warga di sini. Orang baru datang aja udah di sini-sini ya kan? Namun sambil tersenyum, Lloyd berkata kalau masalah ini mah sepele. Lloyd pun lalu berteriak memanggil sekuat tempurnya, dan lalu muncullah hewan Kuchiyose milik Lloyd. Ada Podong, Bibung, Bell, Hippo, dan Guming. Bibung nggak diajak deng. Lloyd pun lalu membagi tugasnya, di mana Xavier, Podong, dan Bell disuruh untuk membuat sumur yang besar di tengah kota. Lalu si Lloyd mengajak si Guming dan Hippo untuk menuju puncak gunung es yang berada sekitar 40 meter ke arah barat. Dan setelah sampai di pegunungan es, Lloyd pun langsung melepaskan Hippo untuk melakukan pekerjaannya. Dan Hippo pun mulai menghisap salju yang ada di sekitar ke dalam mulutnya. Dan setelah menghisap banyak salju, badan Hippo pun menjadi segede hutang negara. Lalu Hippo pun ditenteng oleh Guming. Dan sementara itu, di posisi Podong dan Bell, mereka telah menyelesaikan pembuatan sumur dengan cepat. Kalau kayak gini kalah mah kuli Jawa. Dan setelah itu, Guming dan Hippo pun sampai di tempat sumur itu. Guming pun langsung memuntahkan salju yang telah mencair menjadi air ke dalam sumur yang telah dibuat Podong dan Bell. Sontak para warga di sana pun menjadi heboh karena di sana banyak terdapat air. Dan mereka pun auto beramai-ramai mengambil air itu. Dan di saat itulah Lloyd muncul sambil tersenyum dan bertanya, apakah para warga menyukai airnya? Dan sambil songong, Lloyd pun berkata, kalau sumur itu ialah yang membuatnya. Jadi jangan sungkan untuk berterima kasih. Sambil ia bergumam,
Jika kalian membuat sesuatu yang bagus, maka songonglah ke orang-orang biar pada tahu, ya kan? Lloyd pun memberitahu orang-orang kalau ialah yang membawa air-air itu dari penggunungan yang jauh. Padahal yang kejamah bawahannya, Lloyd tinggal nyuruh-nyuruh. Mendengar perkataan Lloyd, sontak membuat semua warga di sana pun terdiam. Lloyd lalu berteriak agar mereka selalu mengingat namanya yang berjasa ini. Sontak orang-orang yang tadi bengong pun auto ngamuk sama Lloyd yang sok baik. Mereka melempari Lloyd dengan batu, dah kayak lempar jumroh. Mereka berkata kalau Lloyd hanyalah utusan pejabat korup yang mau suara aja. Namun dengan sangat chill, Lloyd bisa menghindari semua batu yang dilemparkan padanya, dan tetap sambil Lloyd ngoceh-ngoceh tentang kebaikannya. Sontak para warga pun menjadi kesal karena tak ada satupun lemparan mereka yang mengenai Lloyd. Dan setelah itu protes pun malah menjadi-jadi dan tidak ada solusi untuk itu. Dan kita pun diperlihatkan di mana Lloyd yang sedang berjalan seorang diri, dan Lloyd pun bertemu dengan salah satu penduduk yang tidak mau memakai air yang ia buat, hingga membuat penduduk itu menjadi kurus kering kayak kalian. Memang terdapat beberapa penduduk yang gengsi dan gak mau pakai air yang dibawa Lloyd, namun sebagian yang lain mau menggunakannya, dan bahkan jumlah penduduk yang memakai air Lloyd bertambah sedikit demi sedikit. Dan disitulah Lloyd terus mengorasikan kampanyenya. Lloyd berkata kalau ini semua berkatnya. Ingat air, ingat Lloyd. Banyu Lloyd. Beli di Indomaret, kata Lloyd. Lloyd yakin kalau lama-kelamaan orang-orang di kota ini pasti akan mendukungnya. Dan reaksi penduduk di sana pun masih sama, di mana mereka melempari Lloyd dengan batu. Namun dengan chill, Lloyd bisa menghindari semua itu. Sontak para penduduk pun menjadi kesal lagi karena lemparan mereka nggak ada yang kena. Aimnya pada busuk nih. Dan scene pun lalu berpindah ke malam harinya, di mana terlihat keluarga cemara ini yang sedang asik makan bersama. Bukan kalian ya, kalian kan broken home. Oke lanjut. Anak dari keluarga itu pun sangat senang karena setelah sekian lama dia bisa meminum air sepuasnya. Rasanya seperti mimpi, ucap anak itu. Namun kedua orang tua anak itu pun langsung terkejut sekaligus cemas karena anaknya telah menyebutkan kata terlarang. Dan benar saja, di belakang anak itu muncullah Lloyd yang sedang mengintip dari jendela. Lloyd datang karena anak itu menyebut kata terlarang, yaitu air. Lloyd pun langsung mengorasikan slogannya, ingat air, ingat Lloyd, sambil Lloyd memasang wajah handsome yang sangat tampan. Sontak warga cemara itu pun auto trauma melihat wajah Lloyd yang sangat tampan. Dan semenjak itu, jargon ingat air, ingat Lloyd pun tersebar ke seluruh kota, melekat di ingatan setiap warga di sana. Beda kalau utang mah cepat lupa, apalagi kalau minjemnya sama temen, udah nggak bakalan ingat. Oke lanjut. Jargonnya Lloyd itu udah kayak pencuci otak, karena setiap warga yang beraktivitas berhubungan dengan air, disitulah Lloyd muncul dan mengorasikan jargonnya. Dari nimba air, cuci muka, col, ya nggak jadi. Sampai-sampai orang di sana kalau lihat air itu bawaannya jargon dan wajah Lloyd yang tampan. Dan bahkan warga yang awalnya kurus kering kayak dompet kalian menjadi sangat handsome dan tampan berkat banyu Lloyd. Wajah tampan Lloyd pun menjadi virus baru di sana. Kalau nggak kayak gitu, nggak tampan mah di sana. Lloyd pun terus mengorasikan kampanyenya ke semua penduduk, hingga pada akhirnya semua warga di sana udah terkena virus tampannya Lloyd. Dan mereka pun udah hafal sama jargonnya Lloyd. Lloyd pun lalu berteriak dengan keras bersama para pendukungnya. Dan Xavier pun hanya bengong melihat kegoblokan Lloyd. Xavier pun lalu bertanya kepada Lloyd, apakah Lloyd ini adalah dukun yang bisa menghipnotis orang-orang? Lloyd pun menjawab bahwa yang ia lakukan ini hanyalah teknik marketing. Lloyd menjelaskan bahwa dengan menggunakan slogan-slogan seperti itu, orang-orang akan selalu mengingatnya setiap melihat air. Ibaratnya tuh kayak air sama dengan baik, berarti Lloyd baik, gitulah. Biar jelas, Lloyd mempraktekannya kepada Xavier dengan kayak iklan-iklan jadul gitu. Anda sakit pinggang? Sakit. Anda sakit perut? Anda suka emosian? Lu so asik bangsat. Anda mual muntah? Ucap Lloyd, ya benar, solusinya apa Bang Messi? Jawab sistem. Maunya Lloyd sih Xavier jawab kayak sistem, tapi Xavier malah diem-diem baik kagak nyaut. Dan akhirnya Lloyd pun dah nggak jadi iklan, udah nggak mood karena Xavier nggak ngerti. Lulu, kok udah kan Bang Messi? Jawab sistem. Dah nggak jadi iklan. Namun Lloyd pun lalu tersenyum karena yang terpenting rencana mereka sudah berhasil. Dan dengan secepat kilat Lloyd pun langsung membuka lapak di sana. Lloyd pun berteriak, dia meminta semua warga untuk berbaris karena dia membutuhkan pekerja untuk membangun saluran air bawah tanah. Dan para warga pun langsung berbaris-baris rapi.
Salah satu warga yang mengantri pun bertanya kepada Lloyd, apakah nanti mereka saat bekerja akan mendapatkan makanan? Dan dengan santai Lloyd berkata, kalau dia akan membawa semua makanan dari seluruh penjuru kota. Sambil ia mamerin pada Shar. Jir, kukira udah disita, tetap aja dikasih Lloyd. Dan Sin pun lalu berpindah di istana kerajaan, di mana Sultan Absahan sedang melihat tagihan daripada Shar yang dipakai Lloyd. Panjang kali. Sontak si Sultan Absahan pun ngedumel. Aduh gusti, bangke bener ini orang, ucapnya. Dan Sin pun kembali ke tempat Lloyd, di mana dia dan Xavier sedang berkeliling padang gurun bersama Guming. Lloyd di sana sedang nyeken, nyari-nyari sesuatu. Kira-kira dalamnya lebih dari 5 meter. Nah, yang dicari Lloyd ini adalah terowongan bawah tanah, tempat organisasi pemberontakan berada. Ratusan tahun yang lalu, sekelompok orang menggali tempat perlindungan untuk menghindari pemerintah yang zolim. Dan sekarang, tempat itu digunakan oleh organisasi pemberontak untuk bersembunyi. Dan kembali ke Lloyd. Lloyd yang tidak bisa menemukan terowongan itu pun terpaksa kembali ke kota. Dan sekarang, dia tidak punya pilihan lain selain melakukan itu. Dan Sin pun berpindah ke malam harinya, di mana Putri Serajade sedang mengacungkan pedangnya ke Xavier. Dia menyuruh Xavier untuk menyingkir. Namun Xavier tidak bisa melakukan itu. Dia menjelaskan bahwa ini adalah perintah dari Lloyd. Lloyd ingin sendirian untuk saat ini. Namun Putri Serajade menjawab kalau di sini itu banyak pemberontak dan membiarkan si Lloyd sendirian hanya akan membuatnya dalam bahaya. Dan terlihatlah Lloyd yang sedang mendengar percakapan Xavier dan Putri Serajade dengan jendela yang terbuka. Xavier pun mengerti maksud dari Putri Serajade. Namun Lloyd bilang kalau dia akan baik-baik saja dan Xavier mempercayai itu. Dan terlihatlah beberapa orang bertopeng yang memasuki kamar Lloyd. Namun si Lloyd malah diam-diam baik. Sementara itu Putri Serajade dan Xavier masih berdebat. Dia ingin memaksa masuk karena ini kondisi darurat. Namun Xavier pun mengambil keputusan tegas. Dia tidak akan membiarkan Putri Serajade masuk. Ini adalah perintah Lloyd yang mutlak. Tumben Xavier. Dan di sisi Lloyd, udah hilang aja dia, anjir, diculik. Lalu Sin berpindah ke Putri Serajade. Karena Xavier yang gak ngasih jalan, akhirnya dia pun kesal dan langsung menyerang Xavier dengan pedangnya. Dia berkata akan melewati Xavier dengan paksa jika begini. Namun dengan easy, Xavier dapat menahan serangan itu dengan gagang pedangnya saja. Oke, kalau begitu, kata Xavier. Sontak Putri Serajade pun sangat terkejut melihat itu. Dan dia pun bersiap untuk melancarkan serangannya lagi. Dan dengan gerakannya sangat cepat, Putri Serajade pun melancarkan serangan bertubi-tubi kepada Xavier. Tapi serangan kayak gini mah EZ buat Xavier ya kan. Sambil recall juga bisa mas Xavier. Melihat pergerakan Putri Serajade, Xavier pun memberikan sedikit saran dan trik-trik kunci menjadi seorang master pedang yang sejati. Ya kayak senpai sembenim gitulah. Namun sambil terus menyerang, si Putri Serajade berkata kalau dia tidak membutuhkan pelajaran dari Xavier. Namun Xavier membalas kalau semua itu adalah perkataan dari Lloyd, dia hanya menyampaikan saja. Xavier pun lalu menantang Putri Serajade untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya jika ia seorang master pedang sejati. Namun Sin pun berpindah ke sebuah rumah dan di sanalah Lloyd disekap. Dan di sekeliling Lloyd terdapat banyak orang-orang yang akan menginterogasinya. Mereka adalah organisasi pemberontak. Salah satu pemberontak di sana pun bertanya kepada Lloyd, bukankah Lloyd adalah utusan kerajaan dan apa tujuan Lloyd datang kemari? Namun bukannya menjawab, si Lloyd malah ketawa ketiwi nggak jelas. Sontak pemberontak itu pun auto bingung. Ini bocah gendeng apa gimana? Pikir mereka. Agar sesi tanya jawabnya lebih enak, kain penutup kepala Lloyd pun dibuka. Dan si bapak-bapak ini yang kayaknya pemimpin pun agak shock saat melihat Lloyd. Dia bingung, tanya nyulik mereka. Tapi kenapa kayak si Lloyd ini penculiknya? Dan terlihatlah Lloyd yang sedang cengengesan dengan lebar. Ya jelas lah anjir, orang yang diculik aja mukanya kayak gitu kok. Lloyd pun mulai berbicara. Dia berkata, sebelum dia menyampaikan tujuannya datang kemari, dia penasaran bagaimana cara mereka membawanya kemari. Lloyd juga meminta agar ikatan di tangannya sedikit dilonggarkan. Namun pemimpin pemberontak itu berkata kalau Lloyd tidak usah macam-macam. Namun sambil tersenyum, Lloyd menjawab, bagaimana dia yang seorang kroco bisa melakukan hal itu kepada mereka? Pemimpin pemberontak itu pun lalu bertanya, kenapa Lloyd tampak tenang walaupun ia sedang diculik? Apakah dia sengaja memancing mereka untuk keluar? Lloyd pun menjawab bahwa dia sudah tahu kalau mereka akan kesal karena dia yang seorang utusan kerajaan bisa berlenggang bebas di sini. Dan di dalam hatinya Lloyd bergumam kalau dia sudah tahu siapa orang di depannya ini. Dia adalah Termes. Dia adalah salah satu pemberontak yang akan mati nantinya. Dan peristiwa kematian Termes itu akan memicu pemberontakan besar-besaran di Absahan.
Si bapak Termes ini pun menatap bingung ke arah Lloyd yang sedang memasang wajah bego. Dia pun lalu menyuruh temannya untuk melepaskan ikatan di tangan Lloyd. Sontak temannya itu pun memprotes keputusan Termes. Namun si bapak Termes bilang mereka tinggal bunuh si Lloyd ya kan kalau macam-macam. Dan temannya itu pun terpaksa melepaskan ikatan di tangan Lloyd. Lloyd pun sok ramah dan berterima kasih kepada mereka. Namun temannya si Termes itu pun malah meso-meso nyuruh Lloyd untuk diam. Melihat itu Termes pun bergumam, walaupun Lloyd ini adalah utusan kerajaan yang notabene-nya adalah musuh mereka, tapi si Termes ini punya hutang budi kepada Lloyd. Itulah alasannya dia agak berbaik hati kepada Lloyd. Dan kita pun diperlihatkan kilas balik dari si bapak Termes, di mana si bapak Termes ini punya anak, gak tahu cewek apa cowok. Dan kayaknya si anaknya bapak Termes ini sedang sekarat karena kehausan, dehidrasi gitulah kayaknya. Si anaknya pun meminta maaf kepada bapaknya karena dia sudah sangat lemah dan tidak bisa menahannya lagi. Si Termes pun sontak menangis. Dia bilang kalau dialah yang harusnya meminta maaf kepada anaknya itu. Si bapak Termes menyesal karena telah memberikan jatah airnya untuk orang lain. Dia seharusnya memberikan air itu kepada si Milda. Si Milda ini mungkin nama anaknya ya, gak tahu juga. Namun di saat yang menyedihkan itu, dari luar rumahnya terdapat seseorang yang berteriak, "Air, ada air di tengah kota. Seekor monster membawa air kemari." Sontak si bapak Termes pun langsung menengok ke arah sumber suara itu. Dan singkat cerita, berkat air itu, si anaknya bapak Termes ini pun bisa minum dengan puas. Dan akhirnya anak itu pun berhasil selamat dan terus hidup. Dan scene pun kembali ke sekarang, di mana Termes memperingatkan Lloyd agar tidak berbuat yang macam-macam. Kalau tidak, mereka akan langsung membunuhnya. Namun si Lloyd pun langsung memasang wajah yang bengis bin ngeselin. Sontak para pemberontak itu pun langsung mengeluarkan semua senjatanya. Mereka berniat untuk membunuh Lloyd. "Bunuh dia, mukanya kayak tai," ucap mereka. Namun tiba-tiba Lloyd pun langsung bergaya kayak penyair-penyair gitu. Dan hal itu pun membuat mereka bingung. "Apa ini dibocah?" ucap mereka. Lloyd pun lalu mulai menceritakan kisah hidupnya di depan para pemberontak itu. "Di mana keluargaku terjebak hutang ke rentenir Dajjal dengan bunga yang gak otak," ucap Lloyd. Lloyd pun terus menceritakan kisah hidupnya dengan gaya-gaya penyair gitu, dengan bumbu-bumbu drama. Sontak para pemberontak itu pun menjadi bingung kenapa tiba-tiba Lloyd bercerita. Dan Lloyd pun terus bercerita, yang sekarang sudah mencapai bab membuat ruang pemanas dan bertemu dengan Beru. Ingat gak? Dan para pemberontak itu pun mulai mendengar cerita Lloyd dengan seksama. "Dan duar, walau monster lobster raksasa yang menyerang kami," ucap Lloyd dengan penuh emosional. Dan para pemberontak itu pun mulai hanyut dalam cerita yang disajikan oleh Lloyd. Lloyd terus bercerita, "Tang-ting, tang-ting, tang-ting, Xavier melawan si Kael yang seorang master pedang dengan sekuat tenaga. Namun Xavier mendapatkan luka karena pertarungan yang tak seimbang," ucap Lloyd. Dan para pemberontak itu pun sangat menikmati alur cerita yang dibawakan oleh Lloyd, sambil ngemil pokoknya. "The strength." Akhirnya Xavier pun menjadi seorang master pedang. Dia berhasil mengalahkan Kael sekaligus menyelamatkan Ratu Magento. Ye, bagus-bagus," ucap reaksi para pemberontak yang girang dengan cerita Lloyd. Namun tiba-tiba si Termes pun sadar kalau cerita Lloyd ini gak ada hubungannya dengan pertanyaannya tadi. Dia pun lalu ngamuk-ngamuk dan bertanya, "Apa tujuan Lloyd datang kemari? Kok malah bercerita yang gak jelas?" Lloyd pun menyuruh si bapak Termes ini untuk bersabar. Nanti mereka akan kelewatan klimaksnya kalau buru-buru. Dan teman-temannya Termes pun juga memprotes kalau si Termes ini ganggu aja, padahal mereka lagi seru-serunya dengar ceritanya Lloyd. Namun si Termes malah ngamuk sama teman-temannya yang pada bego. Kenapa mereka malah dengerin cerita Lloyd? Namun Lloyd terus melanjutkan ceritanya tanpa memperdulikan Termes yang ngamuk-ngamuk. Lalu keluarlah makhluk raksasa yang melebihi gunung dari dasar danau, hingga matahari pun dapat ia tutupi. Dan duar, teriak Lloyd dengan keras. Sontak para pemberontak itu pun auto kaget saking fokusnya dengan cerita Lloyd. Bahkan si Termes yang udah sadar pun kena genjutsu lagi. Memang pendongeng handal si Lloyd. Lloyd pun terus menceritakan kisahnya itu sampai semalaman. Dan para pemberontak itu pun tetap stay dengerin Lloyd. Dan scene pun lalu berpindah ke esokan harinya, di mana Lloyd membawa bapak si Termes ini pergi bersamanya menaiki Guming. Lalu tiba-tiba si bapak Termes ini berteriak, "Lah, kenapa aku di sini, Cok? Ini kemana nih?" "Lah, kan kita mau nemuin Ratu Magento," ucap Lloyd. Namun si bapak Termes berkata, Loh, kok tiba-tiba ke sana? Tadi ngapain aja, anjir? Kok nggak sadar aku?" Gak sadar dia saking fokusnya sama cerita Lloyd. Mendengar kalau si Termes ini lupa akan kejadiannya, Lloyd pun hendak bercerita dongengnya lagi biar dia ingat. Namun si Termes pun menyuruh Lloyd untuk berhenti karena dia sudah mual dengerin dongengnya Lloyd semalaman.
Mendengar itu, Lloyd pun menjelaskan ke intinya saja kalau dia memerlukan tempat persembunyian mereka, dan jika si Termes dan pemberontak lain setuju, maka Lloyd akan mencarikan tempat perlindungan untuk mereka dengan bantuan dari Ratu Magento. Udah ingat, ucap Lloyd kepada Termes, dan Termes pun lalu mengingat kejadian itu. Lloyd pun meyakinkan Termes kalau Ratu Magento pasti akan mengizinkan mereka berlindung di kerajaannya. Dan Jin pun berpindah ke istana kerajaan Magento, di mana di sana terdapat Cannavaro yang sedang diinterogasi. Cannavaro mengaku kalau orang itu adalah Black Wizard Targa. Namun belum selesai ia berbicara, Cannavaro pun langsung muntah darah karena sisaan yang ia terima. Ratu Magento pun menyuruh untuk menghentikan interogasinya untuk hari ini, karena informasi ini saja sudah cukup. Dia tinggal mencari orang yang bernama Targa itu. Lalu saat akan pergi, Ratu Magento pun dihampiri bawahannya yang melapor kalau Lloyd telah datang untuk menemuinya. Ratu Magento pun terkejut karena seharusnya Lloyd sekarang berada di kerajaan Nafsahan, dan Ratu Magento pun langsung pergi untuk menemui Lloyd. Lloyd yang sudah berhadapan dengan Ratu Magento pun langsung mengutarakan keinginannya. Dan tanpa babi bu, Ratu Magento pun langsung menyetujui permintaan Lloyd itu, dan dia akan menjamin keamanan dari keluarga Termes dan teman-temannya. Lloyd pun berterima kasih atas kebaikan Ratu Magento, dan si Termes pun tampak sangat terkejut. Kenapa hanya kayak gini? Gampang banget anjir, ucap dia. Dia pun lalu menatap ke arah Lloyd dengan rasa tidak percaya. Bagaimana Lloyd bisa mendapatkan izin dari Ratu Magento dengan segampang itu? Termes pun menjadi penasaran, siapa sebenarnya Lloyd ini? Ya pasti yang nggak buat ayang, ya nggak? Ratu Magento pun berkata, walaupun cara Lloyd ini agak saklek, tapi dia melihat bahwa Lloyd telah melakukan tugasnya dengan baik. Lloyd pun langsung berterima kasih atas pujian Ratu Magento. Dan Ratu Magento pun menambahkan, dari sejak zaman dahulu, jika ada orang yang memiliki kemampuan yang lebih baik dari orang lain, seperti Lloyd, maka orang itu harus terus bekerja. Kerja, baru tibes. Tapi kerja lagi, pokoknya kerja. Hingga nggak ada yang bisa dimanfaatkan dari orang itu, ucap Ratu Magento. Sontak Lloyd pun menjadi ketar-ketir mendengar ucapan Ratu Magento itu yang mengisyaratkan kalau kerjaannya nanti akan ditambah. Dan benar saja, Lloyd pun ditambahin kerjaannya. Ratu Magento menjelaskan bahwa terdapat kemajuan dari interogasi kepada Cannavaro. Dan setelah masalah absahan ini selesai, Ratu Magento meminta Lloyd untuk mengurusi hal itu. Dan dengan wajah yang sangat memelas, Lloyd pun dengan terpaksa menerima kerjaan tambahan dari Ratu Magento itu. Ratu Magento pun bertanya, kenapa wajah Lloyd asem banget kayak gitu? Lloyd pun menjawab kalau dia hanya kecapean aja. Ratu Magento lalu berkata, sepertinya Lloyd sangat merindukannya, bukan? Anjir, to the point guys. Sontak Lloyd pun menjadi tambah ketar-ketir mendengar ucapan Ratu Magento itu. Lalu sambil mendekati Lloyd, Ratu Magento berkata kalau Lloyd menemuinya hanya saat ada perlunya saja. Dan sebaliknya, Lloyd malah pura-pura budak kalau Ratu membutuhkan bantuannya. Lalu Ratu Magento memegang wajah Lloyd yang sangat tampan. Ratu Magento berkata, Lloyd tidak akan menjadi pria yang seperti itu kan? Sontak Lloyd yang wajahnya dipegang pun menyadari sesuatu. Mungkinkah musuh terbesarnya selama ini untuk menjadi pengangguran kaya raya adalah si Ratu Magento ini, ucap Lloyd.